Ya, sekarang kita memasuki perkuliahan mengenai audit khusus dalam siklus penjualan dan penerimaan kas. Jadi penjualan itu penting karena penjualan itulah sumber dari suatu entitas kegiatan usaha memelihara kelangsungan hidupnya. Ini kalau ini gambar pasar tradisional ya, ini banyak dilakukan di sini penjualan, orang jual beli, dan di sini orang mencari penghasilan, ya kan. Kalau kita lihat tradisional, kalau yang modernnya kayak begini, ini di di supermarket atau di department store, di mall gitu. Jadi ini masing-masing bisa sekaligus, bisa juga ada sewa tempat masing-masing melakukan penjualan. Di sini awal sumber pembiayaan. Jadi saya ingin awal lagi bagaimana dengan pemeriksaan ini. Kita lihat ya, nih kita kembali bahwa auditor itu adalah tugasnya mengumpulkan bukti yang kemudian dievaluasi. Bukti-bukti atas untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan ini ya kan akan dinilai berdasarkan dibandingkan dengan standarnya. Kalau dia sesuai apa enggak, ada masalah apa enggak. Lalu hasil dari pekerjaan auditor tersebut adalah terbitkannya laporan audit yang nanti menghasilkan opini. Jadi tugas kita auditor adalah mengumpulkan bukti. Bukti yang kita peroleh dari 3 tempat kan, yang kita dapatkan dari klien kita sendiri, yang menerbitkan laporan keuangan. Bisa juga bukti tersebut yang kita create sebagai auditor, kita buat, kita bikin, kita ciptakan, ya kan? Atau bukti yang kita peroleh dari pihak luar, bukan yang kita buat, maupun bukti yang bukan dari klien, ya kan? Ini kita lihat berarti pekerjaan kita adalah mengaudit, ya kan? Mengaudit itu ada 4 tahapannya. Tahapan pertama adalah itu perencanaan, kedua test of control dan substantive test of transaction, yang ketiga adalah prosedur analitis dan test of detail balance, yang keempat lalu penyelesaian auditan, kemudian menerbitkan laporan. Dalam pekerjaan dalam melaksanakan 4 ini kita mengenal sudah bukti audit, ya kan? Audit itu buktinya ada 8. Jadi bukti-bukti audit yang kita kumpulkan itu ada 8 jenis, dari mulai pemeriksaan fisik sampai dengan kalkulasi performance sama observasi. Udah bukti kita. Lalu dari pekerjaan audit tersebut, setelah jenis-jenis bukti kita udah tahu. Kemudian kita juga punya cara atau teknik melakukan audit, ya kan, atau memeriksa. Dalam hal ini di sini sebut type of test, melakukan uji, jenis-jenis pengujian. Ada 5, ya kan. Yang satu itu prosedur penilaian risiko. Ini hanya sekali saja dipakai di awal, di tahap pertama, ya kan. Sementara tahap kedua dan 3 dan keempat itu digunakan adalah jenis atau teknik audit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, baik secara sendiri maupun kombinasi. Misalnya yang nomor 2 itu test of control yang disingkat TOC, kemudian 3 substantive test of transaction atau STOT, 4 prosedur analitis, tidak ada singkatannya, kemudian yang 5 test of detail balance disingkat TB. Singkatan ini saya perlu angkat, perlu saya biasakan dipakai, karena nanti dalam pembahasan berikutnya itu membantu kita memudahkan, karena dalam buku ini sering kadang-kadang itu satu judul itu demikian panjangnya, ya kan. Tujuan audit yang berkaitan dengan related hubungan dengan ini. Tuh Anda kadang-kadang kalau kita baca itu nerjemahinnya saja itu udah lama sehingga kita kehilangan fokus kita untuk membahas yang lebih gede. Saya pendekatannya ingin menggambar deduktif gitu. Anda tuh kan Anda udah baca ya. Anda semua sudah baca di buku, bahkan sudah bikin resume gitu. Artinya Anda sudah detailnya sudah. Nah, saya ingin bawa Anda ke suasana yang besarnya. Suasana makronya besar, nanti baru mengkerucut dari deduktif gitu. Yang besar kemudian mengkerucut. Makanya saya lihat bagaimana pasar, bagaimana terus fungsi kita auditor, lalu bagaimana ini yang kita punya gitu auditor. Dari sini lalu nanti akhirnya masuk bagaimana kita melakukan audit. Nah, jadi ini yang test of type ini adalah teknik atau cara kita melakukan audit. Ada 5 ya kan? Ingat itu 1 yang sekali aja untuk 1, yang 4 itu kombinasi dipakai 2, 3 dan. Kalau Anda lihat di atas tuh ya, itu fase kedua TOC dan STOT. Nah ini coba diperhatikan, STOT itu singkatan dari Substantive Test of Transaction.
bahasa sederhana Indonesianya adalah tes substantif atas transaksi. Bukan tes transaksi yang substantif, bukan. Ada teman Anda di kelas atau kelas lainnya itu memahami demikian waktu saya baca resume pelatihan Anda sebagian, ya resume materi itu, ada yang mengasumsikan demikian. Dan ini kan salah gitu, fatal. Jadi tes substantif itu adalah terhadap transaksi gitu. Jadi bukan transaksi yang substantif, tesnya yang substantif. Tes tentang hitung-hitungan angkanya, tentang perkaliannya, tentang hubungannya, tentang materialitas, itu tes substantif namanya. Bukan tes of control. Nah, tes substantif itu terhadap OT, terhadap transaksi. Nah, kalau terhadap saldo, itu transaksi itu kan transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran, nah, itu transaksi. Tapi kalau terhadap saldo, misalnya saldo aset, saldo kas, saldo piutang, saldo kendaraan, aset tetap, saldo utang. Gitu. Nah, itu kalau saldo itu tesnya adalah TDB, Test of Detail Balance. Jadi tes rinci tentang balance. Balance itu adalah saldo. Jadi saldo, jumlah. Saldo dari satu rekening atau satu account atau satu akun. Nah, itu dites itu akunnya. Itu tesnya dengan TDB. Itu semacam substantif juga, tapi dia TDB terhadap balance. Dan dia lebih detail. Dia tidak hanya angka itu saja, tapi dia memastikan angka itu benar. Dan kemudian apakah penyimpangannya juga ada yang material atau enggak. Jadi lebih dalam, lebih panjang, lebih banyak bukti yang diperlukan. Bisa kita lihat nanti. Kemudian yang keempat itu prosedur analitis itu dipakai di mana-mana. Ini sebagai teknik audit yang prosedur analitis kan membandingkan, melihat hubungan, relasi sana sini, ya itu dihitung-hitung. Umumnya dibuat oleh auditor sendiri, ya kan. Kalaupun pemanajemen atau klien membuat, itu membuat karena dari lanjutan dari laporan keuangannya. Dia bikin perbandingan angka-angka. Nah, kita mengelaborate, memperdalam hitung-hitungan itu sehingga kita dapat gunakan sebagai alat bukti. Jadi prosedur analitis itu ada juga teknik, ada juga alat bukti. Ya kan? Oke, bukti audit. Nah, kita lihat berikutnya adalah, nah ini tujuan audit. Jadi tujuan audit juga ada 3 kan? Tujuan audit itu 3. Tujuan asersi accounting, asersi 3 sama. Jadi laporan keuangan disusun dengan tujuan terkait transaksi, terkait saldo akun atau saldo rekening. Saya tulis saldo rekening. Itu sama dengan saldo akun, sama dengan saldo pos. Gitu ya. Pos. Itu yang biru. Yang hijau adalah tentang penyajian dan pengungkapan. Jadi kalau asersi keuangan juga 3 macam. Jadi bagaimana manajemen bikin laporan keuangan, itu tujuannya, asersinya ada 3 macam. Untuk audit pun tujuannya ada 3 tentu. Karena audit adalah meyakini angka-angka yang dibuat oleh laporan keuangan oleh manajemen tadi, itu diyakini. Makanya dari laporan keuangan dilihat. Cuma hanya beda item di dalamnya. Kalau ini transaksi kita, di sini mungkin ada, ini ada 6, ya kan. Kalau di asersi, saya lupa berapa, coba kita lihat. Tapi perbedaannya di situ. Kalaupun 6 beda-beda di sini, ada yang sama. Nah, kemudian di yang ke biru adalah tentang saldo. Ini lebih banyak, ada 8, ya kan? Ada right and obligation, hak dan kewajiban. Dan yang berikutnya adalah tujuan audit. Nah, setelah kita punya ini nih, ya kan? Kita punya bukti-bukti audit, jenisnya yang apa, kemudian tekniknya ada apa, kemudian tujuannya juga macamnya apa. Lalu kita untuk melaksanakan pemeriksaan itu, mulai dari tahap pertama, kita perlu apa? Kita perlu buat program audit. Bahasa Inggrisnya audit program. Jadi sama. Mau dibalik program audit itu bahasa Indonesia, mau di bahasa Inggrisnya audit program sama. Anda sebut audit program boleh, Anda sebut program audit juga boleh. Bahkan kalau bukan bahkan ya, di BPK dan BPKP dulu dipakai audit itu juga pemeriksaan, dianggap sama. Gitu. Pemeriksaan itu sama. Ini barangnya. Isinya apa? Inilah kertas kerja Anda auditor. Isinya cuma 2. Halo, masih dengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi program audit itu isinya cuma 2. Satu tujuan, dan kedua adalah prosedurnya, ya kan? Tujuan audit itu ya itu tergantung. Ada 3 yang disediakan, 3 jenis. Untuk transaksi 6,
untuk saldo rekening atau akun ada 8, untuk penyajian dan pengungkapan ada 4. Jadi kalau nanti Anda suruh meriksa transaksi penjualan, kan siklus penjualan itu kan transaksi. Makanya yang dipakai adalah tujuan audit yang 6. Yang rekening dan penyajian tidak. Jadi untuk itu. Misalnya tujuan audit pemeriksaan neraca, program audit neraca, itu masih umum. Masih lebih dalam lagi, apanya yang mau diperiksa? Oh, pemeriksaan program audit kas, program audit utang, program audit utang. Nah, itu baru jadi satu kertas kerja. Di situ Anda tuangkan tujuannya apa, meriksa utang, tujuannya apa. Nah, tujuannya disebutin itu tadi kan ada 6, kalau transaksi, kalau utang tentu 8, ya kan, karena dia rekening. Itu disebut. Kelompoknya itu nanti apa saja kita lihat. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu dipertimbangkan ada 2. Satu, menyangkut jenis yang mau diuji. Tes tekniknya apa, jenis pengujiannya apa. Apakah TOC, apakah STOT, atau dua-duanya, atau TDB, atau prosedur analitis, atau dua-duanya, atau kombinasi yang lain. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah pertimbangan bukti. Ya kan, nilai buktinya itu gimana. Kemudian bukti yang sampelnya berapa besar, ya kan. Kemudian jenis-jenis yang mau dipilih apa saja. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan. Nah, itu kira-kira secara umum kegiatan yang harus dilakukan oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Jadi audit di kita ini, satu buku ini adalah bicara audit tentang laporan keuangan. Audit terhadap laporan keuangan. Jadi bukan audit operasional, bukan audit intern, bukan audit kepatuhan, tapi audit terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, ini kita lihat tadi ini tahapannya. Nah, dari sini coba kita lihat bagaimana ini bekerjanya dari semua yang kita kenal tadi. Urutannya bagaimana, ya kan? Kita lihat ini hubungan dari ke 5 hal tadi. Yang pertama adalah fase atau tahapan, dari ada 4, ya kan? Nah, tahapan ini lalu kita setelah tahapan kita tahu objek tujuan auditnya atau audit objektif, tujuan auditnya. Nah, tujuan auditnya itu ada 3, ya kan? Ada transaksi, ada saldo, kemudian ada persentase. Kemudian habis itu jenisnya, teknik auditnya. Oh, ini dari ini tujuan itu ada 3, ya kan? 3 transaksi, saldo, dan persentase. Yang satu nggak ada. Kenapa? Karena yaitu karena tidak hanya untuk perencanaan, ya kan? Kemudian berikutnya adalah teknik audit. Ada 5. Yang satu, prosedur penilaian risiko hanya dilakukan sekali, dan itu di awal. Ini Anda lihat di awal, nanti kita tes, kita uji. Kemudian yang lainnya di bawah berkombinasi. TOC, STOT, TDB, dan persoalan di sini ada kombinasi. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Kemudian berikutnya adalah keputusan atau pertimbangan bukti. Nah, di sini ada pertimbangan buktinya. Untuk tahapan pertama hanya 2, ini 3, ini dan lain-lain. Ini ada 4-4-nya. Jadi maksimum 4. Bisa juga dipakai hanya 2 ataupun 3. Ya kan, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jenis bukti. Ya kan, jenis bukti yang ada 8 ya. Semuanya ada 8 kan? Pada setiap tahapan kita lihat berapa bukti yang diperlukan dalam setiap tahapan. Nah, tahapannya yang pertama, tahapan perencanaan. Tidak ada tujuan audit, belum ada. Karena di sini kita baru mengidentifikasi, baru memahami gitu. Understanding sama identification, ya kan? Nah, sama familiarization. Nah, itu makanya teknik yang dipakai adalah prosedur penilaian risiko. Tekniknya itu saja. Yaitu untuk apa? Untuk memahami bagaimana bisnis dari klien, memahami bagaimana industrinya klien, ya kan? Kemudian yang kedua, tuh udah paham kita industrinya, bisnisnya, bisnis tahu kan? Bisnis industri itu adalah bisnis, misalnya saya jual jual meja, jual kursi. Oh, itu jualan meja kursi itu industrinya apa? Industrinya perabotan ini. Atau misalnya saya beli sembako, jual sembako, ini industrinya perdagangan, bisa juga begitu. Nah, kemudian adalah memahami pengendalian intern klien.
Kita mau periksa pinternya gimana. Kemudian yang ketiga adalah prosedur analitis untuk perencanaan. Jadi kalau kita masuk, tentu prosedur analitis ini dilakukan bisa beberapa kali. Di awal boleh, di awal juga, di tengah dilakukan, kemudian di akhir juga. Tentu di awal, di tengah, dan itu akan berbeda. Berbedanya apa? Angka yang dibikin perbandingan itu beda. Karena ini kan kita belum masuk ya, kita masih di awal, tentu kita berdasarkan data keuangan, laporan keuangan yang ada, yang diberikan oleh klien. Ya apa adanya menurut dia, itu kita analisis. Di angka-angka itu kita membuat prosedur analitis, dihitung, dibanding-bandingkan trennya, dilihatkan kekaitannya, lalu ini dihitung rasionya segala macam. Nah itu dari data yang diberikan klien yang akan kita nanti audit. Bisa berubah kan setelah kita audit. Bisa juga nggak terlalu berubah, tapi udah kita yakini. Nah, pertimbangan buktinya tentu ya nggak banyak, nggak 4 gitu. Karena baru prosedur audit, langkah-langkahnya saja sama timing waktunya saja. Sementara sampelnya belum ada sampel, belum melakukan apa-apa, belum ada pengujian sampel, apa bukti-bukti belum. Nah, sehingga bukti yang kemudian bukti-bukti yang diperlukan itu hanya 3, ya kan di sini documentation, inquiries of client atau wawancara, dan berikutnya adalah prosedur analitis. Documentation itu apa? Documentation itu ya dukung gitu. Misalnya internal control, mana dokumen pendukung internal controlnya? Apa Pak? Ya, punya nggak SK-nya? Punya nggak pedomannya? Ada pedomannya, ada dibacain. Oh ada nggak? Oh ada kartunya. Oh ada pedomannya, dibaca. Jadi itu dokumentasi. Kalau penjualan ya nggak salah. Kalau penjualan itu mana nih bukti penjualannya? Kalau pembelian mana bukti penjualan? Nah itu documentation. Makanya bisa ditelusuri ya kan? Bisa approaching and tracing ya kan itu. Nah yang kedua kita lihat misalnya ya ini di tahapan kedua. Tahapan kedua yaitu perform melaksanakan TOC dan STOT, ya kan? Nah ini menyangkut apa? Namanya juga STOT, udah jelas kan? Jadi yang ini audit tujuan auditnya adalah memastikan tujuan auditnya terkait dengan bukan memastikan terkait dengan transaksi. Misalnya transaksi penjualan itu transaksi apa bukan? Transaksi. Nah, ini kan secara umum ya, kita belum masuk ke penjualan, ini secara umum. Jadi kalau yang kedua ini yang kita uji transaksinya, ya kan? Anda bersama laporan keuangan transaksinya. Tujuannya ada 6, masing-masing disebutkan sesuai dengan transaksinya. Kalau transaksi penjualan nanti kita lihat apa saja sih occurrence transaksi penjualan, gitu, transaksi pembelian dan lain-lain. Kemudian di tahap ketiga yaitu yang di tujuan auditnya terkait dengan saldonya, ya kan? Saldonya itu kalau bisa piutang eksistensi itu kayak gimana gitu. Kalau bisa utang eksistensi itu gimana? Itu ada. Itu nanti di berikutnya. Tapi itu kira-kira. Kemudian ya gambarannya, kerangkanya. Kemudian yang keempat, yang kedua itu ya kan. Nah kemudian itu transaksi. Oke ini bukan ke bawah ya, ke kanan kita. Jadi tahap kedua kita transaksi. Nah untuk menguji tujuan audit transaksi, kita menggunakan teknik audit apa? TOC dan STOT, ya kan? 2 teknik audit ini. Nah, teknik audit ini digunakan untuk tujuan audit yang bersifat transaksi. Nah, kemudian keputusan buktinya itu ada berapa? Untuk TOC ini karena memang di tahapan 2 dan tahapan 3 ini adalah tahapan yang paling paling intens ya dalam kegiatan audit. Jadi pekerjaan di lapangan itu sangat intens. Apalagi transaksi. Sehingga keputusan bukti yang di ini tuh ada 4, ya kan, semuanya diaturkan pilihan buktinya apa, kemudian sampel size-nya berapa, kemudian itemnya juga berapa dan waktunya. Di item yang mau dipilih yang mana gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah jenis bukti. Dalam tahapan kedua ini, dalam tujuan audit yang transaksi, itu bukti yang diperlukan sini ada 5. Dari documentation, dari observasi, dari wawancara, reperformance, dan rekalkulasi. Nah itu di tahapan kedua, tahapannya agak intens juga, yaitu di ketiga. Nah kalau ketiga ini adalah melakukan prosedur analitis dan TDB, test of detail balance.
Tujuannya tentu berhubungan dengan saldo, ya kan? Menilai kewajaran saldo. Saldo apa? Saldo di neraca lah, saldo aset, saldo utang, ya kan? Saldo kas piutang atau saldo apa namanya? Aset misalnya kendaraan, aset tetap atau kas gitu. Nah, untuk itu teknik yang diperlukan di sini adalah prosedur analitis dan test of detail balance, ya kan, atau test of detail balance atau saldo, rincian saldo. Nah, kan evidence decision-nya untuk yang prosedur analitis hanya 2, prosedur analitis dan waktu. Kemudian tapi kalau test of detail balance itu sama dengan STOT dan TOC, yaitu 4-4-nya. Dan mulai prosedur auditnya, lalu berapa sampel yang mau diambil, ya kan? Kemudian jenisnya apa yang dipilih, kemudian waktunya kapan. Nah, kemudian ini bukti yang dibutuhkan dalam tahapan ketiga ini paling banyak. Ini yang lain tuh walaupun nggak 8, tapi ini udah 7, ya kan? 7. Itu dari mulai yang penting adalah pemeriksaan fisik, ya kan? Pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, wawancara, performance, prosedur analitis, kalkulasi. Kalau Anda lihat, cuman ada observasi aja. Karena memang apa yang diobservasi kan lihat jalan-jalan, lihat sana-sini. Kalau ini duduk hitung. Apa kalau cek fisik sama observasi beda. Kalau observasi itu Anda cuma lihat-lihat pakai mata aja. Foto apa gini lah. Tapi kalau cek fisik itu Anda melakukan tindakan menghitung, memegang, menjamah gitu kan. Jadi melihat juga udah pasti kan gitu. Nah, polisi nangkep Anda melanggar lalu lintas. Itu physical examination, tangkap. KPK tangkap tangan. Kan nggak bisa apa-apa kan, tangkap tangan udah langsung. Nggak ada lagi keraguan pengadilan untuk orang udah tangkap tangan tersangka koruptor misalnya. Benar. Jadi itu bukti fisik, pemeriksaan fisik itu paling kuat gitu. Makanya polisi kalau udah nilang kita, dianggap melanggar pembayaran, kita nggak bisa bilang nggak lagi. Wah saya begini, nggak. Udah ya udah, langsung diketok. Sidangnya sidang kilat, sidang cepat ada, stek langsung putus. Saya pernah ngikut sekali sidang kilat dulu waktu SMA kelas 3 pas itu naik sepeda motor, ya kan, nggak pakai helm, pokoknya jalan ngebut atau gimana. Nah itu terus ditangkap, ikut pengadilan silang cuma dibacain. MZ Abidin, ini cetek bayar sekian, 60 berapa ribu waktu itu, bayar udah gitu aja. Jadi udah nggak ada power test karena itu udah tangkap tangan namanya kan. Nah itu TDB kita lihat. Nah sekarang kita lihat ada ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah komplit penyelesaian audit dan pembuatan laporan. Nah ini fokusnya pada penyajian dan pengungkapan, ya kan? Nah ini ada 4, ya kan? 4 pengungkapan. Jadi bagaimana penyajiannya, bagaimana pengungkapan ini menyangkut apa? Menyangkut kebijakan. Apakah kebijakan akuntansi sudah diterapkan secara konsisten apa enggak, gitu kan? Misalnya metode-metodenya, bagaimana penyusutannya, ditetapkan bagaimana. Oh berarti kita dikasih tahu, mereka beritahu pensutannya kami garis lurus. Nah, terus tahun lalu juga sudah. Nah kalau berubah itu harus ada penjelasan karena agar berisiko, ya kan. Bisa kalau misalnya tidak dilakukan koreksi, ada koreksi, nanti auditor bisa opininya nggak menolak kan gitu. Nah tekniknya adalah prosedur analitis dan saldo. Kemudian ya evidence decision atau pertimbangan buktinya adalah ya ini, kalau prosedur analitis hanya 2, probabilitas dan timing. Kalau detail balance ya sama seperti STOC dan STOT, tetap 4-4. Dan jenis dokumen yang diperlukan itu hanya 3 di akhir itu, hanya prosedur analitis dan kemudian documentation sama wawancara. Ini Anda lihat prosedur analitis dalam konteks sebagai jenis bukti. Kalau di sini ada sebagai teknik audit. Jadi sama-sama prosedur analitis. Prosedur analitis itu bisa menjadi teknik audit. Nah, hasil yang diperoleh dari teknik audit prosedur analitis adalah prosedur analitis dalam konteks menjadi bukti audit. Jadi ini Anda melakukan teknik audit, satu pihak setelah hasilnya jadi itu dijadikan menjadi bukti audit. Itu sama-sama disebut sebagai prosedur analitis. Yang tidak menjadikan kita bingung. Setelah kita paham itu,
bagaimana mengaudit, bagaimana kita coba kenali dulu, ya kan? Kenali apa yang mengenai yang mau kita audit. Kita kenalilah siklus penjualan penagihan. Bagaimana itu siklus? Nah, ini kita lihat, tapi waktu tadi udah mau habis ya. Kalau habis nanti kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama di sini, siklus penjualan. Jadi kalau boleh memang siklus itu yang merah. Namanya siklus yang kan berulang-ulang. Dari ujung awal ketemu berakhir, terus muter-muter. Kalau boleh saya coba kita mulai dari ini, ya, dari namanya usaha, ya. Usaha itu kan pasti dari uang. Kita punya uang, kemudian kita bikin usaha, kan gitu. Karena kalau usaha tanpa uang, ya nggak jalan. Karena uang itu kan darahnya bisnis, ya. Nah, jadi kita lihat mulai yang paling atas nih. Yang general cash, ini cash besar, kas. Kas ini kita dapatkan dari sini. Dari cycle-nya capital acquisition dan repayment. Ini apa nih? Ini adalah pemberian modal dari pemegang saham, dari yang punya usaha. Dia punya usaha kasih duit, cash untuk usaha, atau dia kadang-kadang kalau udah dapatnya gede nanti dia ngambil prefer, ya kan? Ya di pengantar satu kan ada pengambilan. Yang jasa apa perusahaan jasa nanti ada ini penjualan, kemudian ada untungnya diambil prefer. Jadi untuk withdraw ya kan diambil. Jadi ada yang dia kasih, ada yang diambil. Itu transaksi. Nah, uang yang terkumpul ini kemudian dibelanjakan. Dibelanjakan untuk apa? Untuk mencari penghasilan berbisnis kan, yaitu untuk 3 hal. Yang pertama dibeli untuk belanja acquisition and payment cycle, untuk belanja apa saja yang dibeli. Misalnya untuk itu kita butuh prasarana infrastruktur kan, perlu kendaraan, perlu tempat kerja, tempat dagang misalnya, atau perlu kantor, gitu kan, perlu alat transportasi, perlu ya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah buat karyawan dan personilnya. Ini kita lihat di sini. Ini gaji upah, tukangnya, uang transport, perjalanan dinas ada di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah barang yang mau kita jual. Kita beli ini barangnya. Kalau ini kita asumsikan ini perdagangan lah. Bisnis yang sederhana kan perdagangan. Beli barang, kemudian dijual. Nah, itu dia beli barangnya. Ada stoknya, inventory. Ada gudangnya disimpan. Itu saya. Kemudian barang ini dijual. Nah, penjualan. Inilah yang nanti kita akan periksa. Khusus siklus tentang penjualan. Bagaimana barang ini dijual. Dan hasilnya bagaimana ditagih. Ujungnya kemana? Ujungnya penjualannya ada hasilnya kas. Masuk lagi ke sini. Gitu. Ke sini. Nah, kalau modal diambil. Ya kan? Dibelikan ini. Muter lagi. Dibelikan ini dijual lagi. Jadi muter aja gitu. Itu kira-kira secara sederhana. Berikutnya, nah, kita lihat sekarang. Dalam siklus penjualan, itu dikelompokkan, terkelompok itu, terkelas, terbagi, terkategorikan menjadi 5 transaksi dalam penjualan itu. Ada transaksi penjualan itu sendiri, sales, kemudian ada transaksi penerimaan uang, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah transaksi pengembalian barang jualan. Jadi barangnya dibeli, dijual, kemudian dikembaliin. Bisa karena rusak atau karena kita tidak membutuhkan. Itu terserah. Yang penting itu dikembaliin gitu aja kan. Ada berbagai alasan. Dan kemudian yang kedua, keempat dan kelima ini hampir bersamaan. Kalau yang keempat ini menyangkut, 4, 5 ini menyangkut piutang atau tagihan. Kalau yang 4 ini hapus buku piutang. Piutang dihapusin, hilang. Nggak catat lagi. Kalau yang kedua ini penghapusan saja. Kalau ini penghapus bukuan. Jadi piutang itu hilang dari catatan perusahaan. Kalau ini penghapusan. Penghapusan itu pengertiannya penyisihan. Jadi kalau Anda punya piutang itu kan ada lancar, kurang lancar, diragukan, kemudian macet. Nah, kan kalau piutang itu setiap tahun harus untuk mengantisipasi. Karena piutang harus dilaporkan. Kan nilai realisasinya. Jadi walaupun kita punya piutang 100 juta, tapi realisasinya punya 100 juta. Kalau jumlahnya kurang, makanya dilakukan setiap tahun penghapusan atau penyesuaian. Katakanlah 5%. Oh, berarti 100 juta itu 5 juta tiap dihapuskan. Di jurnal di sini, bad debt expense pada akumulasi penyusutan. Ini. Jadi ini menyangkut penghapusan atau penyisihan piutang.
setiap tahun supaya piutang itu realistis kelihatannya. Nah kalau di sini nggak emang kasus saja dan jatuh 100 gitu. Karena udah emang macet, total nggak bisa, misalnya debiturnya meninggal, nggak punya anak, ya kan, turunannya nggak ada, atau misalnya debitur sekeluarga meninggal dalam satu kecelakaan di pesawat atau kapal laut, gitu. Udah, ya kalau kayak gitu kan namanya hapus buku aja kan. Itu. Nah kita lihat ini sekarang satu-satu transaksi tersebut. Nah yang pertama sales. Transaksi sales ya dalam siklus. Ya, gimana? Ya, halo? Ada yang kedengeran? Masih kedengar? Masih, Pak. Masih, Masih oke. Pak. Ya. Sebentar lagi kayaknya habis tuh. 1 menit lagi nanti kita sambung lagi. Jadi di dalam transaksi penjualan, ini siklusnya kan siklus penjualan, tapi ada transaksi penjualan, itu akun yang terlibat ada 2. Ada akun sales dan akun piutang. Ya, akun sales dan piutang. Kemudian bisnis functionnya, nah, di sales itu ya tentunya yang dilihat adalah bagaimana processing atau proses customer order, yaitu proses pembelian. Customer itu kan pelanggan. Saya nih misalnya, saya mau beli apa? Mau beli lemari gitu, atau mau beli meja kerja kepada misalnya, Rangga deh. Rangga nih punya toko penjualan perabotan, gitu kan? Perabotan kantor, dia punya. Nah, saya mau beli. Nah, saya bikin tuh customer order. Jadi ada pesanan kepada Rangga mau beli. Kemudian nanti Rangga menerbitkan sales order, kan itu penjualannya disetujui. Nah, berikutnya adalah granting credit. Yang ini dulu deh, masih customer order. Nah, ini Anda lihat dokumennya. Jadi kegiatan pemesanan pelanggan itu dokumennya 2. Customer order yang dari saya setelah disetujui, Rangga menerbitkan sales order. Saya pesen meja 2, lalu Rangga menyetujui, oke, meja 2 sales order. Tapi bisa juga saya pesennya 10, terus customer ordernya, tapi sales ordernya enggak 10 yang keluar, cuma 8. Karena mungkin stoknya Rangga punya 8, gitu kan. Atau ya gitu, bisa begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah granting credit. Misalnya saya nih mau beli, ya kan,